Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad atau Akidah Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimallahu ta'ala. Kita masih dalam pembahasan tentang para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang lalu sudah kita sampaikan 5 akidah atau sikap Ahlussunnah wal Jamaah terhadap para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaitu yang pertama, mencintai mereka, memuji mereka, mendoakan mereka dengan kebaikan, menjaga hati dan lisan, tidak dengki, tidak mencaci maki para sahabat Rasulullah SAW. Dan yang kelima, ittiba, mengikuti ajaran para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah kita sampaikan definisi sahabat menurut ulama al-muhaqqiqin dari ahli sunnah wal jamaah. Kemudian kita sedikit baca kemarin tentang sahabat Rasul yang paling mulia, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kita baca lagi ucapan Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala pada halaman 198. Kata beliau, wa na'taqidu anna khaira hadil ummah wa afdalaha ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahibuhu al-akhar, adalah sahabat beliau yang istimewa, akhuhu wa akhuhu fil Islam, saudara beliau se-Islam, wa rafiqu fil hijrah, teman beliau dalam berhijrah ke kota Madinah, wal ghar, yang menemani beliau ketika di Gua Thaur, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, waziruhu fi hayati, sahabat beliau, wa khalifatuhu ba'da wafatihi, dan khalifah Rasul SAW setelah wafatnya beliau, yaitu Abdullah bin Utsman, yang lakopnya gelarnya Atik ibnu Abi Quhafa radhiyallahu ta'ala anhu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah kita akan membacakan keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dari hadis-hadis Rasulullah SAW yang tercantum dalam Sahih Bukhari. Para ulama ahli hadis, yaitu utama Kutubus Sittah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, dan yang lainnya, menyebutkan dalam bab-bab kitab mereka tentang keutamaan para sahabat Rasulullah SAW. Di antaranya Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari membawakan bab kitab
fadailu ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dalam Sahih Muslim. Dan Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala setelah menyebutkan keutamaan para sahabat secara umum, kemudian beliau langsung menyebut keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Demikian pun dalam Sahih Muslim kalau kita lihat, ya, keutamaan para sahabat pertama kali disebutkan keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ini menunjukkan Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat manusia terbaik setelah Rasulullah SAW dari umat Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, di sini kita akan bacakan beberapa hadis tentang keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini semuanya dengan tujuan yang pertama, kita sedikit-sedikit membacakan hadis Rasulullah SAW dalam Sahih Bukhari. Ya, untuk lebih kita mencintai hadis Rasulullah SAW, atau sedikitlah kita mengenal kitab Sahih Bukhari. Ya. Kemudian yang kedua, tujuan kita membacakan hal ini untuk lebih kita mencintai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, dalam rangka ittiba kepada sunnah Rasulullah SAW. Karena Rasul sangat cinta kepada Abu Bakar As-Siddiq, maka kita mencintai orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk awsaqul iman. Iman yang kuat, ya. Sekuat-kuat iman adalah cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga di antara motivasi kita membacakan keutamaan Abu Bakar As-Siddiq untuk istilahnya meruqyah orang-orang Syiah Rafidhah atau setan-setan Syiah Rafidhah yang sangat membenci Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Kita mulai membaca hadis. Kalau nomornya, yang pertama kita mau sebutkan nomor 3654. Kita baca beberapa saja, nggak semuanya, karena banyak hadis yang panjang-panjang juga. Kita pilih yang memang kita ingin untuk bacakan. Hadis yang pertama kita bacakan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala khataba Rasulullah sallallahu an-nasa wa qala innallaha khayyara 'abdan baina dunya wa baina ma indahu fakhtara dzalikal 'abdu ma indallah. Kata Rasulullah SAW ketika beliau berkhutbah, sesungguhnya Allah memberikan pilihan kepada seorang hamba antara dunia dan antara yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sang hamba itu memilih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Rasul maksud di sini hamba itu adalah beliau sendiri. Ini isyarat beliau akan meninggalkan dunia yang fana ini. Beliau memilih untuk kembali ke kampung akhirat. Qala fabaka Abu Bakrin. Abu Bakar pun menangis karena beliau paham. Ini menunjukkan keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Beliau paham apa yang Rasul sabdakan tadi, bahwasanya beliau akan ditinggal oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fabaka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar pun menangis. Fa'ajibna libukaihi. Kami para sahabat pun, kata Abu Sa'id Al-Khudri, terkejut, kaget. Kenapa Abu Bakar As-Siddiq kok menangis mendengarkan sabda Rasul tadi? Fa'ajibna libukai an yukhbira Rasul sallallahu an abadin khayyira. Para sahabat kaget, kenapa Abu Bakar As-Siddiq menangis ketika Rasul menyebutkan ada seorang hamba yang diberikan pilihan tadi. Ini menunjukkan bagaimana sekali lagi pemahaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Fakana Rasulullah SAW huwal mukhayyar wa kana Abu Bakar a'lamana. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW beliau itulah yang dimaksud dalam kata-kata hamba yang Allah berikan pilihan tadi. Dan kata Abu Sa'id Al-Khudri, wa kana Abu Bakrin a'lamana.
Dan Abu Bakar As-Siddiq orang yang paling paham di antara kami tentang sabda Rasulullah SAW tadi. Faqala Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW pun bersabda, Inna amannan nasi alayya fi suhbati wa mali Abu Bakrin. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya orang yang paling berjasa pada diriku, terhadap diriku, dalam menemaniku, dalam bersahabat denganku, membantuku dengan hartanya, adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ini keutamaan Abu Bakar As-Siddiq yang Rasulullah SAW sampaikan sendiri. Orang yang paling berjasa kepada Rasulullah SAW ketika menemani beliau berjuang menegakkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasul mengatakan, walau kuntu muttakhidan khalilan ghaira rabbi latakhadtu Abu Bakar khalila. Seandainya aku mau menjadikan seorang kekasih selain Rabbku, aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Walakin ukhwatul Islam wa mawaddatu la yabqayanna fil masjid babun illa sudda ila babu Abu Bakar. Akan tapi antara diriku dengan Abu Bakar adalah persaudaraan se-Islam dan kecintaan di atas al-Islam. Kemudian kata Rasulullah SAW, tidak boleh di masjid, yaitu Masjid Nabawi, kecuali ditutup, kecuali pintunya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Di sini ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang pertama tadi kata Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Bakar adalah orang yang paling paham, yang paling tahu, pintar di antara kami. Abu Bakar a'lamana, kata Abu Sa'id Al-Khudri. Kemudian yang kedua, keutamaan Abu Bakar As-Siddiq, beliau adalah orang yang sangat berjasa kepada Rasulullah SAW, yang senantiasa membantu Rasul fisarra'i wa dharra, dengan harta, dengan jiwa, dengan waktu beliau. Ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang ketiga, Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat yang paling mulia, yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Bahkan kata Rasul, seandainya aku boleh menjadikan selain Allah sebagai kekasihku, aku akan jadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Al-Khalil. Kemudian yang keempat, keutamaan Abu Bakar As-Siddiq, beliau diberikan dispensasi oleh Rasulullah SAW, yaitu tidak boleh ada pintu yang keluar masuk Masjid Nabawi kecuali pintunya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Tolong jamaah, mungkin bisa dicatat satu persatu keutamaan-keutamaan ini dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Itu tadi ada 4. Kemudian kita pindah pada hadis berikutnya. Kalau tadi itu dalam bab qaulin Nabi SAW, suddul abwab illa baba Abu Bakar. Tadi hadisnya itu ada pada bab yang berjudul sabda Rasul, tutuplah semua pintu, yaitu pintu masuk keluarnya di Masjid Nabawi kecuali pintunya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian bab berikutnya disebutkan beberapa hadis, di antaranya hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Qala kunna nukhayyiru bainan nasi fi zamani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kami dahulu membanding-bandingkan manusia di waktu Rasul masih hidup. Fa nukhayyiru Abu Bakrin, thumma Umar, thumma Utsman radhiyallahu anhu. Maka kami pun memilih yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua adalah Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan. Ini adalah ijma'nya para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah. Kemudian yang berikutnya, hadis berikutnya dalam bab qaulun Nabi SAW, lau kuntum muttakhidan khalilan. Ini sama dengan tadi, babnya berjudul seandainya aku mau menjadikan kekasih, aku akan jadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Tadi sudah dibacakan hadisnya, meskipun di sini ada tambahan-tambahan riwayat. Kemudian kita bawakan lagi hadis nomor 3659 dari Muhammad bin Jubair bin Mut'im an Abi, dari Jubair bin Mut'im, qala atat imra'atun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat Rasul didatangi oleh seorang perempuan. Fa amaraha an tarji ilaihi.
Kemudian Rasul pun memerintahkan kepada perempuan tersebut untuk nanti kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qalat ara'aita in ji'tu wa lam ajidka. Sang perempuan itu bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kalau aku mendatangi dirimu ya Rasulullah sedangkan engkau sudah meninggal dunia? Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ka'annaha taqulu al-maut. Qala sallallahu alaihi wasallam, illam tajidini fa'ti Abu Bakrin. Kata Rasul, jika engkau tidak mendapatiku alias aku sudah meninggal dunia, datangilah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ini sekali lagi keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Ini mengisyaratkan bahwasanya khalifah, pemimpin setelah Rasul SAW adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ini berbeda dengan akidah agama Syiah Rafidhah qatalahumullah yang mengatakan bahwasanya Ali yang berhak mendapatkan kekhalifahan setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, Syiah Rafidhah qatalahumullah akdzabun nas, manusia yang paling berdusta di atas muka bumi ini. Sebagaimana kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, beliau mengatakan ma ra'aitu qauman min ahlil ahwa asyhada bizur minar Rafidhah. Aku belum pernah melihat kelompok yang sesat yang paling berdusta dibandingkan kelompok Syiah Ar-Rafidhah laknatullah alaihim jami'an. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis berikutnya nomor 3660 dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu yaqul ra'aitu Rasulullah sallam wa ma ma'ahu illa khams ra'atani wa Abu Bakrin. Kata Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, ketika awal-awal permulaan Islam, beliau tidaklah melihat Rasulullah SAW kecuali hanya ditemani oleh 5 budak, 2 perempuan, dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ini yang menunjukkan kepada kita bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq adalah orang pertama dari kaum laki-laki yang masuk Islam. Ini keutamaan beliau radhiyallahu taala anhu minas sabiqinal awwalin. Hadis berikutnya. Jadi keutamanya tadi bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq adalah orang pertama yang masuk Islam dari kalangan ar-rijal, laki-laki. Kemudian ada hadis berikutnya agak panjang di sini dari sahabat Rasulullah SAW Abu Darda radhiyallahu anhu qala kuntu jalisan indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu aku pernah duduk di samping Rasulullah SAW, kata Abu Darda. Id aqbala Abu Bakrin akhidan bi tarfi thawbi hatta abda an rukbatai. Kata Abu Darda, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mendatangi Rasulullah SAW dalam keadaan beliau akhidan bi tarfi thawbi, memegang ujung pakaian beliau sampai terlihat kedua lutut beliau, rukbatai. Faqala Nabi SAW, Rasul pun bersabda, amma sahibukum faqad ghamara. Rasul pun mengatakan, inilah sahabat kalian yang datang. Fasallama. Abu Bakar As-Siddiq pun mengucapkan salam. Wa qala ya Rasulullah, innahu kana baini wa baina Ibnu Khattab syai'. Kata Abu Bakar As-Siddiq, sesungguhnya antara aku dan Umar bin Khattab ada permasalahan. Fa asra'tu ilaihi thumma nadimtu fa sa'altuhu an yaghfirali fa aba alayya. Aku pun mendatangi Umar bin Khattab dan aku menyesali perbuatanku. Aku minta maaf kepadanya namun dia tidak mau memaafkanku. Fa aqbaltu ilaik, maka aku pun mendatangimu. Fa qala yaghfirullahu laka ya Abu Bakar. Rasul pun mendoakan Abu Bakar As-Siddiq, Allah mengampuni dosa-dosamu wahai Abu Bakar As-Siddiq. Salasan 3 kali. Dan doanya Rasul mustajab. Ini keutamaan Abu Bakar As-Siddiq didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Summa inna Umar nadima fa'ata manzil Abi Bakar fasa'ala athama Abu Bakar. Umar bin Khattab pun mendatangi rumah Abu Bakar As-Siddiq dan bertanya kepada keluarga beliau, apakah ada Abu Bakar As-Siddiq? Faqalu la. Mereka keluarga Abu Bakar As-Siddiq mengatakan tidak ada. Fa'ata ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa sallama alaihi fa ja'ala wajhun Nabi sallallahu alaihi wasallam yatama'al.
Kemudian Umar bin Khattab pun mendatangi Rasulullah SAW dan mengucapkan salam, dan Rasul pun terlihat wajahnya agak marah. Hatta asfaqa Abu Bakar fajatha ala rukbatai, sampai Abu Bakar As-Siddiq merasa kasihan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Faqala ya Rasulullah, sambil mengatakan, wahai Rasulullah, wallahi ana kuntu adlam. Kata Abu Bakar Siddiq, ya Rasulullah, aku yang lebih berbuat zalim. Marratain, 2 kali Abu Bakar mengatakan demikian. Faqala Nabi SAW, Rasul pun bersabda, innallaha ba'athani ilaikum fakultum kadzabta. Rasul pun bersabda, ini intinya Rasul memuji Abu Bakar As-Siddiq. Kata Rasul SAW, sesungguhnya Allah mengutusku kepada kalian, ketika kalian masih musyrikin, fakultum kadzabta, kalian mengatakan engkau Muhammad berdusta. Wa qala Abu Bakar shadaqa, namun Abu Bakar Siddiq mengatakan Rasul Muhammad itu benar. Ini inti hadis ini, bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq dipuji oleh Rasul. Beliau yang pertama kali membenarkan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika kaum musyrikin mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa wasani bi nafsihi wa malihi, dan Abu Bakar As-Siddiq pun membantuku, menolongku dengan jiwa dan hartanya. Fahal antum tariku li sahibi, apakah kalian mau istilahnya berbuat baik kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu? 2 kali Rasul mengatakan demikian. Fama udhiya ba'daha, maka Abu Bakar Siddiq pun tidak pernah diganggu sama sekali setelah itu. Kemudian hadis yang berikutnya 3662 dari sahabat Rasul SAW, yaitu Amr bin As radhiyallahu anhu, anna Nabiyya SAW ba'athahu ala jaisi dzati salasil fa ataituhu fa qultu ayyun nasi ahabbu ilaika. Kata Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasul SAW pernah mengutus beliau pada waktu atau pada perang Dzati Salasil. Maka aku pun mendatangi beliau, fakultu, aku pun bertanya, kata Amr bin As kepada Rasul SAW, ayun nasi ahabbu ilaika, siapa orang yang paling engkau cintai wahai Rasulullah? Qala Aisyah, kata Rasul Aisyah. Fakultu minar rijal, kalau dari kalangan laki-laki siapa ya Rasul yang kau cinta, yang paling kau cintai? Qala abuha, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Ini 2 orang yang paling Rasul cintai. Dari kalangan laki-laki Abu Bakar As-Siddiq, dari kalangan perempuan Aisyah radhiyallahu anha, putrinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Inilah bedanya, atau salah satu bedanya antara kelompok Syiah Rafidhah dengan kaum muslimin. Kalau Syiah Rafidhah qatalahumullah, mereka sangat membenci Abu Bakar dan putrinya Aisyah radhiyallahu anhuma. Ini sekali lagi menunjukkan Syiah Rafidhah qatalahumullah bukan dari kaum muslimin. Kalau ada kesempatan nanti kita akan tunjukkan bukti-bukti bagaimana bencinya mereka terhadap Abu Bakar As-Siddiq dan Aisyah radhiyallahu anhuma. Bahkan mereka melaknat keduanya. Bahkan menuduh Abu Bakar berkhianat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu katanya mereka cinta Ahlul Bait. Padahal Rasul SAW, tuannya Ahlul Bait, tidak mereka gubris ucapan beliau. Na'udzubillahi min dzalik. Maka sekali lagi, yakinilah Syiah Rafidhah adalah musuh Islam dan kaum muslimin. Mereka hanya berkedok pura-pura cinta Ahlul Bait, padahal mereka adalah musuh Ahlul Bait. Di antaranya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan manusia yang paling dicintai oleh beliau adalah Abu Bakar dan putri beliau Aisyah radhiyallahu anhuma. Namun kelompok Syiah Rafidhah justru paling benci kepada Aisyah dan Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan mereka menjadikannya sebagai bahan caci makian dan laknat. Bahkan seperti yang diutarakan oleh tokoh Syiah mereka di zaman ini, yaitu Yasir Habib, qatalahullah, setonnya Syiah Rafidhah di zaman ini, mengatakan bahwasanya ketika mentalkin
orang yang masuk agama Syiah disuruh mengucapkan asyhadu anna Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Aisyah wa Hafsah finnar. Mereka mempunyai syahadat, yaitu bersaksi bahwasanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah dan Hafsah di neraka. Naudzubillah min dzalik. Bahkan dalam salah satu ceramahnya di YouTube itu ada mengatakan bahwasanya Aisyah sekarang itu di dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Qatalahumullah. Kita doakan semoga Allah membinasakan Syiah Rafidhah di mana saja mereka berada. Ini Abu Bakar As-Siddiq yang dicintai Rasul, mereka caci maki. Aisyah Ummul Mukminin, ibu kita, dicaci maki seperti itu. Mana pembelaan kita kepada ibu kita Aisyah radhiyallahu anha? Ya. Maka sekali lagi, ini yang harus ditunjukkan kepada umat. Syiah Rafidhah bukan Islam, bukan kaum muslimin. Perbedaan kita dengan mereka, perbedaan antara Islam dan agama kafir. Ya, seperti yang akan disampaikan juga oleh para ulama-ulama. Alhamdulillah sudah kita posting juga di medsos kita, ucapan beberapa ulama tentang kekafiran kelompok Syiah Rafidhah qatalahumullah. Kemudian poin berikutnya, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Hadis nomor 3664 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasul SAW bersabda, baina ana naimun ra'aituni ala qalibin 'alaiha dalwun fanaza'tu minha masyaallah. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasul SAW bersabda, ketika aku tidur, kata Rasul, ya, aku melihat ra'aituni ala qalibin. Aku bermimpi, aku melihat diriku di mimpi di atas atau di samping sumur yang ada timbanya. Fanaza'tu minha masyaallah. Kemudian aku pun menimbah di sumur itu. Summa akhadaha Ibnu Abi Quhafa. Kemudian diambil alih oleh Abu Bakar As-Siddiq Ibnu Abi Quhafa. Ini juga isyarat kata para ulama, Abu Bakar As-Siddiq manusia terbaik setelah Rasul dan beliau adalah penggantinya Rasul, Al-Khalifah sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya sebagian ulama mengatakan pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah itu ada nas, ya, ada nasnya dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam meskipun tidak sharih, namun dengan isyarat-isyarat tadi. Namun jelas Rasul SAW sangat mencintai Abu Bakar As-Siddiq, sangat menghormati beliau dan memilih beliau sebagai khalifah setelah beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian setelah itu diambil oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Ini juga menunjukkan Umar bin Khattab khalifah sepeninggal Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma, dan ini menunjukkan kedua sahabat tadi sahabat yang paling mulia di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu bersabda, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa pakaiannya sampai menutupi mata kaki dalam keadaan sombong, Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat kelak. Faqala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, inna ahada shiqqai thawbi yastarhi illa an ata'ahad dzalika minhu. Kata Abu Bakar As-Siddiq, sesungguhnya salah satu bagian daripada atau samping bajuku itu sering turun. Nah, kecuali kalau aku terus mengangkatnya. Faqala Rasulullah SAW, innaka lasta tasna dzalika khuyala. Engkau ya Abu Bakar As-Siddiq tidaklah menjulurkan bajumu dalam keadaan sombong. Ini dijadikan dalil oleh sebagian orang yang musbil, yang nggak cingkrang istilahnya, ya, mengatakan itu lihat Abu Bakar As-Siddiq dibolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lupa dengan tadi hadis yang sebelumnya yang kata Abu Bakar As-Siddiq beliau terus mengangkatnya. Ya. Ini beda dengan mereka-mereka yang sengaja memang tidak mau cingkrang alias
masih menjulurkan bajunya, celananya, jubahnya, sarungnya menutupi mata kaki. Kalau kalian ingin mengikuti Abu Bakar Siddiq, lakukan seperti Abu Bakar Siddiq. Setiap kali turun diangkat, ya. Baru kalian tidak apa? Kata para ulama juga ada dua ancaman yang berbeda antara yang sombong ketika tidak cingkrang dengan yang sombong. Kalau yang sombong ini balasannya yaitu tidak Allah lihat pada hari kiamat. Sedangkan yang tidak sombong pun tapi tetap menjulurkan pakaiannya sampai menutupi mata kaki, balasannya kata Rasul man ma'asfala minal ka'bainal izar fa finnar. Yang menutupi mata kaki dari sarung atau celana itu tempatnya di neraka. Maka sekali lagi tidak ada alasan yang penting nggak sombong. Bahkan kata Rasul itu termasuk kesombongan. Intinya Rasul mengatakan engkau bukan termasuk yang sombong, wahai Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Hadis berikutnya nomor 666 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasul sallallahu yaqul, aku mendengar Rasul sallallahu bersabda, man anfaqa zaujaini min syai'in minal asya' fi sabilillah du'iya min abwabi al-jannah. Kata Rasul SAW, barang siapa yang menginfakkan hartanya, dirhamnya, dinarnya, ya, untuk sesuatu di jalan Allah, maka dia akan diseru untuk masuk dari berbagai pintu surga. Dari pintu surga mana saja yang dia kehendaki. Ya Abdullah, hadza khair. Ya, akan dikatakan, wahai Abdullah, ini suatu kebaikan. Faman kana min ahli shalah duya min babis shalah. Barang siapa yang ahli salat, maka dia akan diseru dari pintu salat. Wa man kana min ahlil jihad du'ya min babil jihad. Dan barang siapa yang ahli jihad, tentunya jihad di jalan Allah, di atas sunnah Rasulullah, bukan jihad ala teroris, maka dia akan diseru dari pintu jihad. Wa man kana min ahli sadaqah du'ya min babis sadaqah. Barang siapa yang ahli sedekah, dia juga diseru dari pintu sedekah di surga. Wa man kana min ahli siyam du'ya min babis siyam wa babir rayyan. Dan barang siapa yang ahli puasa, dia akan diseru dari pintu puasa dan dari pintu Ar-Rayyan. Faqala Abu Bakar As-Siddiq berkata, ma'ala hadzal ladzi yud'a min tilkal abwab min darurah. Wa qala hal yud'a minha kulliha ahadun ya Rasulullah. Kata Abu Bakar As-Siddiq, ya Rasulullah, apakah ada seseorang yang diseru dari semua pintu? Alias dia itu ahli berbuat kebaikan dari segala bidangnya. Kata Rasul, na'am, ya ada. Wa arju an takuna minhum ya Abu Bakar, dan aku berharap engkau termasuk orang tersebut, wahai Abu Bakar. Ini sekali lagi puja Rasul bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq adalah ahli ibadah dari segala bentuk bidangnya atau dari berbagai macam bidangnya. Poin berikutnya dari Aisyah radhiyallahu anha, Zawji Nabi SAW, anna Rasulullah SAW mata wa Abu Bakar bisunhi faqala Ismail ta'ni bil aliyah, qala Ismail ta'ni bil aliyah, faqama Umar yaqulu wallahi ma mata Rasulullah SAW, qalat wa qala Umar wallahi ma kana yaqa fi nafsi ila dhaka wa la yab'athannahu Allah faliqati'anna aidiya rijalin wa arjulahum. Kata Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasul SAW pada waktu meninggal dunia, Abu Bakar As-Siddiq ada di tempat yang namanya Aliyah, tempat Al-Aliyah. Kemudian kepada manusia, demi Allah, Nabi Muhammad, Rasul tidak meninggal dunia. Aisyah berkata, wa qala Umar, kata Umar bin Khattab, demi Allah, tidaklah ada di jiwaku kecuali hal itu. Dan sungguh Allah akan membangkitkannya. Dan aku akan faliqati anna aidiya rijal ajulahum. Dan aku akan memotong tangan-tangan manusia. Artinya tidak terima Umar bin Khattab kalau dikatakan Rasul meninggal dunia. Karena sangat dahsyatnya kematian Rasulullah SAW di hati para sahabat Rasulullah SAW. Faja Abu Bakar fakasyafa an Rasulullah SAW faqabbalahu. Abu Bakar As-Siddiq pun mendatangi jenazah Rasulullah SAW dan mencium beliau.
Faqala bi abi anta wa ummi tibta hayyan wa mayyitan. Kata Abu Bakar As-Siddiq dengan bersumpah, engkau itu sangat harum ketika hidup dan ketika meninggal dunia. Wallahi alladhi nafsi biyadi. Wallahi alladhi nafsi biyadi la yudhikukallah al-mautataini abada. Demi Allah yang jiwa kau di tangannya, Allah tidak akan mungkin memberikan dua kematian terhadapmu abadan selama-lamanya. Summa kharaja faqala ayyuhal halif ala rislik. Abu Bakar Siddiq pun menenangkan Umar bin Khattab, wahai yang bersumpah tadi, tenanglah. Falamma takallama Abu Bakar jalasa Umar. Ketika Abu Bakar Siddiq berbicara, Umar pun terdiam. Ini menunjukkan keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang juga disegani oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang lain, ya. Kalau kita mau tambahkan, ada hadis ketika Rasulullah SAW di atas Gunung Uhud, ya, dalam hadis nomor 3675 dikatakan, ketika Rasul dan Abu Bakar dan Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhum di atas Gunung Uhud, bergoncang Gunung Uhud. Rasul pun mengatakan, "Usbut Uhud." Tenanglah wahai Uhud, wahai Gunung Uhud. Fa inna ma'alika nabiyyun wa siddiqun wa syahidain. Tidaklah di atasmu kecuali seorang nabi, yaitu Rasulullah SAW, dan siddiq, yaitu Abu Bakar Siddiq, dan dua orang yang syahid, yaitu Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhuma. Ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahimakumullah. Masih banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang bisa dilihat dalam Sahih Bukhari, kitab Fadailu Abu Bakar As-Siddiq, dan juga dalam Sahih Muslim. Ini menunjukkan Islam, sunnah Rasulullah SAW, sangat menghormati Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Berbeda dengan akidah kelompok Syiah Rafidah qatalahumullah. Baik Syiah yang dulu maupun yang sekarang. Ya, kita mau bacakan beberapa ucapan kelompok Syiah Rafidah tentang Abu Bakar As-Siddiq khususnya, dan juga tentang Aisyah radhiyallahu anha. Kita nukilkan dari kitab Fatawa wa Mauqif A'imah wa Ulama Ahlussunnah wal Jamaah min Aqaidi Syiah yang sudah kita kaji, alhamdulillah masih kita siarkan ulang, ya. Bisa dilihat pada jadwalnya, kalau nggak salah hari Kamis ya atau Jumat ya, masalah Syiah Rafidah, nanti dilihat di kajian rekaman kita. Kita bacakan dari nukilan penulis di sini. I'tiqadu Syiah wa takfiruhum li ummahatil mu'minin wa li ashabi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Keyakinan kelompok Syiah Rafidah dan bagaimana mereka mengkafirkan ummahatil mu'minin, ibunya, dan juga mengkafirkan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Penulis membawakan yang pertama, Zakara kabir ulama Syiah al-Majlisi fi kitab Hayatul Qulub. Tokoh Syiah Rafidah yang bernama Al-Majlisi dalam kitabnya Hayatul Qulub, juz yang kedua, halaman 700, cetakan Teheran. Innal Ayyasi rawa bisanadin mu'tabar anis Shadiq alaihissalam anna Aisyah wa Hafsah la'natullah alaihima wa ala abawaihima qatalata Rasulullah SAW bisum dabbarata. Ya, kata tokoh mereka yang bernama Al-Majlisi tadi, nukilan dari As-Shadiq, semua itu dusta yang disandarkan kepada ahlu baitnya Rasulullah SAW. Bahwasanya kata mereka Aisyah dan Hafsah, dan ini didoakan dengan laknat oleh mereka. Ini kebiasaan mereka, wataknya mereka, akidahnya mereka sejak dahulu melaknat para sahabat Rasulullah SAW, di antaranya Aisyah, Ummul Mukminin, dan Hafsah. Kata mereka Aisyah dan Hafsah, semoga laknat Allah, kata mereka, ya, semoga laknat Allah itu atas mereka, bukan atas Aisyah dan Hafsah. Kata mereka bahwasanya Aisyah dan Hafsah, semoga Allah melaknat mereka, katanya, dan juga atas kedua orang tuanya Abu Bakar wa Umar, yang mereka berdua, kata orang-orang Syiah Rafidah, meracun Rasul SAW sampai Rasul terbunuh. Naudzubillah min dzalik. Ini tuduhan dusta
keji kelompok Syiah Rafidah terhadap Aisyah Ummul Mukminin. Dan jangan percaya dengan propaganda Syiah sekarang katanya tokoh mereka internasional melarang mencaci maki Aisyah. Buku-buku mereka sudah mencaci Aisyah sejak dahulu kala. Ya, kalau mereka konsisten, bakar buku-buku mereka itu. Ya. Sekali lagi, jangan percaya dengan propaganda Syiah Rafidah qatalahumullah. Humul kadzabun. Mereka pendusta, dzul wujuh, punya banyak wajah. Ya, mereka punya akidah taqiyah. Ya, sekali lagi, jangan percaya dengan mereka kelompok Syiah Rafidah. Ya, mereka sekarang mengatakan tidak ada ya, orang-orang Syiah mencaci maki para sahabat. Kata buku-buku mereka sebagai saksi. Nanti akan kita buka buku-buku mereka. Bukan ini tuduhan terhadap mereka. Ini fakta yang ada di buku-buku mereka dan di ceramah-ceramah mereka. Ya. Kemudian yang kedua, nukilan dibawakan dan juga Yaqul Allamatus Syiah Muhammad Baqir Al-Majlisi. Al-Majlisi juga mengatakan dalam kitabnya Haqqul Yaqin halaman 519, wa aqidatuna fit tabarru'i annana natabarra'u minal asnamil arba'ah Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Muawiyah. Kata Al-Majlisi, akidah kami dalam al-bara' berlepas diri, yaitu kami berlepas diri dari 4 berhala. Apa yang mereka maksud dengan 4 berhala? Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Muawiyah. Na'udzubillah min dzalik. Para sahabat yang termulia, mereka katakan sebagai berhala. Qatalahumullah, semoga Allah melaknat orang-orang Syiah Rafidah di mana saja mereka berada. Bagaimana mungkin akan bersatu antara Syiah Rafidah dengan Islam dan kaum muslimin, sedangkan mereka mencaci maki Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Utsman yang merupakan pahlawan Islam pertama. Cukup hanya berlepas diri dari 4 berhala, kata mereka. Berlepas dari 4 perempuan, yaitu siapa? Aisyah, wa Hafsah, wa Hindun, wa Ummi Hakam, wa min jami'at ba'im, dan berlepas diri dari semua pengikut mereka. Dari kita semuanya kaum muslimin. Makanya aneh kalau dianggap Syiah itu masih, mereka sudah memproklamirkan musuh kaum muslimin. Berlepas diri dari Abu Bakar As-Siddiq dan dari Khulafa Rasyidin, dari para sahabat, dari semua pengikut para sahabat, dari kaum muslimin. Wa annahum syarrul khalqillah ala wajhil ardi. Bahkan naudzubillah min dzalik, mereka mengatakan para sahabat, istri Rasul, sejelek-jelek makhluk di atas muka bumi ini. Naudzubillah min dzalik. Kata mereka, wa innahu la yatimul iman billah wa rasuli wa la imma illa ba'da tabarru min a'daihim. Kata mereka, tidak sempurna iman seseorang kepada Allah dan Rasul dan kepada para imam-imam mereka kecuali sampai mereka berlepas diri daripada orang-orang itu. Naudzubillah min dzalik. Ini sekali lagi akidah agama Syiah Rafidah qatalahumullah. Kemudian Qaulaini juga mengatakan dalam kitabnya Al-Kafi, Kanan nas, jilid yang ke-8 halaman 245, Kanan nasu ahla ridda ba'dan Nabi SAW ila thalatha. Semua manusia murtad, kata mereka, sepeninggal Rasul kecuali 3. Artinya para sahabat murtad kecuali 3 saja. Siapa saja? Al-Miqdad bin Al-Aswad, Abu Dzar Al-Ghifari, dan Salman Al-Farisi. Abu Bakar As-Siddiq, kata mereka, murtad. Umar, Utsman, na'udzubillah min dzalik. Ini keyakinan Syiah Rafidah terhadap para sahabat wasallam, dari ajaran Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah memuji mereka setinggi langit. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar wal tabi'un bi ihsan radhiyallahu anhu wa radwan. Namun mereka katakan para sahabat murtad. Ini pendustaan terhadap Al-Qur'anul Karim. Sekali lagi, Syiah Rafidah memang tidak beriman kepada Al-Qur'an. Mereka tidak beriman kepada sabda Rasul. Mereka juga kufur kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ini kalau tokoh-tokoh mereka yang terdahulu. Kemudian yang lebih dekat lagi yaitu tokoh mereka Al-Khumaini. Al-Khumaini, saya ada kitabnya juga di sini yang berbahasa Arab. Namanya judulnya Kashful Asrar, karangan Al-Khumaini, tokoh mereka. Imamnya mereka. Di situ ada, di buku ini ada bab atau ada pembahasan halaman 131, mukhalafatu Abi Bakar linususil Quran.
penyelisihan Abu Bakar As-Siddiq terhadap nas-nas Al-Quran. Na'udzubillah min dzalik. Demikian pula mukhalafatu Umar bin Khattab terhadap nas Al-Quran. Kebencian mereka, permusuhan mereka kepada Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Padahal sudah kita sampaikan bagaimana keutamaan Abu Bakar As-Siddiq menurut Rasulullah SAW, menurut Islam dan kaum muslimin. Inilah bedanya agama Syiah dengan agama Al-Islam. Perbedaan keduanya bukan perbedaan seperti mazhab-mazhab fikih. Ya, perbedaan kita dengan Syiah Rafidhah, perbedaan masalah akidah al-usul wal furu'. Ya, bedanya sangat jauh, bedanya sangat banyak sekali. Jangan percaya kalau bedanya cuma sedikit, bedanya cuma seperti mazhab-mazhab 4. Ya, kita katakan ini dusta. Ini fakta di lapangan, di kitab-kitab mereka menunjukkan perbedaan kita dengan mereka, perbedaan antara Islam dengan agama-agama kafir lainnya. Ya, bahkan bukan hanya Abu Bakar dan Umar yang mereka caci maki, yang mereka tuduh dengan tuduhan-tuduhan keji. Bahkan Rasul dituduh dengan tuduhan yang keji oleh Al-Khumaini, Al-Halik ini. Ya, dalam kitabnya Kasyful Asrar sekali lagi, halaman 155, Al-Khumaini mengatakan wa wadihun bi anna an-nabiyya law kana qad balagha bi amril imama tibqan lima amara bihi Allah wa badala al-masa'iyya fi hadzal majal lama nusibat fil buldan islamiyah kullu hadhil ikhtilafat wal musyahanat wal ma'arik. Naudzubillah min dzalik. Kata Al-Khumaini Al-Halik bahwasanya telah jelas seandainya Nabi itu menjelaskan masalah kepemimpinan sesuai dengan perintah Allah dan berusaha sekuat tenaga untuk menyampaikan masalah kepemimpinan ini kepada umat, maka tidak akan ada di negeri-negeri kaum muslimin perpecahan, peperangan, permusuhan. Ya, walamma dharat thamma ikhtilafatun fi usuluddin wa furu'i. Dan tidak akan ada perbedaan perselisihan dalam masalah usuluddin, akidah atau masalah al-furu'. Na'udzubillah min dzalik. Rasul SAW dituduh dengan tuduhan yang sangat keji ini oleh Al-Khumaini Al-Halik. Sekali lagi, mereka tidak pernah cinta kepada Al-Bait, tidak cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Propaganda mereka cinta Rasul itu dusta semuanya. Ini buktinya. Ya. Mereka menuduh Rasul SAW berkhianat kepada perintah Allah, tidak menyampaikan perintah Allah, kata Khumaini. Atau kalau istilahnya, gara-gara Rasul tidak menyampaikan kepemimpinan kekhilafahan, maka terjadi perpecahan, terjadi peperangan. Artinya mereka mengkambing hitamkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naudzubillah min dzalik. Seperti tadi juga ketika mereka mencaci maki Aisyah, itu juga sama mencaci Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu isinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Namun sekali lagi, inilah agama Syiah Rafidhah qatalahumullah. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, kita mau tunjukkan juga kepada antum bagaimana tadi Syiah Rafidhah qatalahumullah mereka mempunyai syahadat yang berbeda dengan syahadatnya kaum muslimin. Na'udzubillahi min dzalik. Itu dia. Ya, mereka punya syahadat. Ya. Syahadat yang pertama sama la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, yang ketiganya tentunya dengan tambahan juga Fatimah wa abna al-ma'sumin dan seterusnya, bersaksi bahwasanya Abu Bakar, Umar, Utsman dan Aisyah dan Hafsah di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Kita coba lihat lagi. Masih ya dengan Syiah Al-Khabith ini. Ya. Yasir Al-Habib qatalahullah. Na'udzubillah min dzalik, mengatakan Aisyah tuannya penghuni neraka dari kaum wanita. Na'udzubillah min dzalik. Dikatakan Aisyah sekarang di neraka makan bangkai, ya, makan bangkai bahkan dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Qatalahullah. Bagaimana permusuhan mereka kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Demikian pula kita lihat bagaimana caci maki mereka, bagaimana mereka mengucapkan semoga Allah melaknat Abu Bakar wa Umar. Sekali lagi, inilah salah satu perbedaan Syiah Rafidhah di mana saya mereka berada dan juga kaum muslimin. Islam sangat berbeda dengan agama Syiah Rafidhah qatalahumullah. Mereka adalah musuh-musuh Islam dan kaum muslimin.
Insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang tentang Al-Khalifatul Rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan juga keutamaan-keutamaan beliau. Ya, kita mulai dengan soal jawab. Ya, tentang masalah sholat dikala pandemi, dikala zona masih merah, penyebaran COVID-19 masih masif. Maka sebagaimana dari awal kita katakan, wala tulqu bi'aidikum ila tahluka. Jangan menyerumuskan diri kalian ke dalam kebinasaan. La darara wala dirar. Tetap ada keringanan bagi yang tidak sholat di masjid, karena memang seperti yang sudah sering kita sampaikan dan dari awal sudah kita sampaikan, kalau masalah banjir saja ada rukhsah tidak sholat di masjid, ya, apalagi dengan adanya penyebaran COVID yang sangat masif ini. Ya, kalau awal-awal kemarin hanya kita dengar berita ada orang yang kena berapa puluh, itu sudah kita anjurkan wala tulqu biadikum la tahluka la darara wa dirar. Apalagi sekarang yang sudah tiap harinya bisa mencapai 3.000, seperti yang kemarin-kamarin sampai 3.000-an yang terkena dalam sehari. Nasallahu ta'ala assalamu wal afiyah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala segera mengentaskan wabah ini dari kita semuanya, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyembuhkan mereka yang terkena wabah penyakit ini, dan semoga Allah merahmati mereka dari kaum muslimin yang meninggal dunia. Yang betul Abi Kuhafa atau Kuhafa? Kuhafa dengan fa, ya, Abi Kuhafa. Mohon penjelasan antum tentang perkataan Imam Ahmad yang mengatakan lafadzku dengan Al-Quran itu makhluk adalah Jahmiyah, sedangkan yang mengatakan bukan makhluk dia Al-Bid'ah. Ini sudah sering kita sampaikan masalah Al-Quran makhluk. Yang pertama, bahwasanya Ahlussunnah mengatakan Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Ini untuk membantah kelompok Al-Jahmiyah. Seperti yang kita sampaikan, kelompok Al-Bid'ah itu licik. Licik bin licin. Kelompok Jahmiyah ketika awal mengatakan Al-Quran makhluk, langsung dibantah habis-habisan oleh Ahlussunnah wal Jamaah, oleh ulama as-salaf, dengan mengatakan barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk maka dia kafir. Maka cara yang licin untuk mengelabuhi kaum muslimin dengan mengatakan bacaan Al-Quranku adalah makhluk. Yang pertama, terang-terangan mengatakan Al-Quran makhluk. Ketika dibantah, menggunakan retorika yang lain. Itulah ahlul kalam. Suka bersilat lidah. Mencela. Juga licin dan licik. Kemudian mengatakan, bacaan Al-Quranku adalah makhluk. Maka Imam Ahmad pun cerdas membantah juga ucapan tersebut. Dengan mengatakan, barang siapa mengatakan bacaan Al-Quranku adalah makhluk, dia kelompok Jahmiyah. Karena memang maksud kelompok Jahmiyah itu sama dengan awal tadi. Yaitu Al-Quran adalah makhluk. Kemudian Imam Ahmad mengatakan, barang siapa yang mengatakan bacaan Al-Quranku bukan makhluk, dia Al-Bid'ah. Kenapa demikian? Untuk menutup pintu Al-Jahmiyah tadi. Karena juga tidak ada sahabat tabi'in yang mengatakan bacaan Al-Quranku makhluk atau bukan makhluk. Maka ditutup pintu rapat-rapat. Nggak usah mengatakan itu. Cukup mengatakan Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Ini sekali lagi cerdasnya Ahlussunnah. Tidak mau dibodoh-bodoh oleh Al-Bid'ah yang suka bersilat lidah. Meskipun ada di antara orang yang mengaku Ahlussunnah suka bersilat lidah, ikut-ikutan ahli Al-Kalam. Seperti yang sudah pernah kita sampaikan, yang suka mencela-mencela itu. Nah, apa yang harus dilakukan jika kita bertemu dengan orang Syiah Rafidhah yang mengucapkan salam duluan kepada kita? Apakah harus dijawab salamnya atau tidak? Jawabannya tidak. Menurut pendapat yang benar, bahwasanya Syiah Rafidhah adalah kufar, orang-orang kafir. Ini seperti yang kita mau bacakan dari ucapan Imam Bukhari. Imam Bukhari punya kitab Khalqu Af'alil Ibad, bantahan kepada kelompok Al-Jahmiyah. Ini halaman 11 poin ke-40, Imam Bukhari berkata,
Qala Abu Abdillah, berkata Abu Abdillah yaitu Imam Bukhari rahimahullah, ma'ubali sallaitu khalfal Jahmi Ar-Rafidhi am sallaitu khalfal Yahudi wan Nasara. Kata Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, aku tidak membedakan. Aku salat di belakang Jahmiyah atau kelompok Syiah Rafidah. Saya ulangi lagi. Kata Imam Bukhari rahimahullah, aku tidak membedakan apakah aku salat di belakang orang Jahmiyah atau orang Syiah Rafidah, atau aku salat di belakang orang Yahudi atau Nasrani. Artinya mereka empat-empatnya kafir. Jahmiyah, Rafidah, orang-orang Yahudi, Nasara, tidak sah salat di belakang mereka. Kemudian kata beliau, wala yusallam alaihim. Ya, tidak perlu diucapkan salam atas mereka. Tidak boleh mengucapkan salam kepada mereka. Mereka kufar. Ya. Wala yu'adun, tidak boleh dijenguk kalau sakit. Wala yunakahun, tidak boleh dinikahi. Wala yusyahadun, tidak boleh diambil persaksian mereka. Wala tu'kal dabaihum, tidak boleh dimakan sesembelihan mereka. Ya, kalau kita sudah tahu betul-betul orang itu Syiah Rafidah, maka mereka adalah orang-orang Al-Kufar. Dan ini juga yang difatwakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz tentang orang Syiah Rafidah. Mereka kafir yang awamnya pun dan yang ulamanya. Wallahu ta'ala alam. Apa itu akidah Tahawiyah? Akidah Tahawiyah adalah akidah yang ditulis oleh Imam At-Tahawi rahimahullah ta'ala. Itu nisbat kepada Imam At-Tahawi. Yaitu salah satu referensi akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Meskipun ada beberapa yang perlu diluruskan dari statement atau ucapan Imam At-Tahawi rahimallahu ta'ala. Ya, saya rasa itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan negeri ini dan negeri kaum muslimin dari makar-makar jahat Syiah Rafidah qatalahumullah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah kepada pemimpin kaum muslimin di mana saja mereka berada untuk mereka mengusir Syiah Rafidah dari negeri kaum muslimin. Aku qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.